Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi bunda semuanya, ini adalah pertemuan pertama kita. Berhubung keadaan kita yang tidak memungkinkan, maka kita belajar dengan sistem kelas daring. Mengapa ini bunda lakukan? Karena memudahkan siswa-siswi bunda belajar online. Sebagian materi bunda simpulkan sesederhana mungkin. Baiklah, sekarang kita masuk belajar itu tentang sel. Apa itu sel? Yaitu tentang sel untuk bab pertama ini, yang mana komponen kimia sel ini dibagi 4. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lipid atau lemak, yang ketiga adalah protein, yang keempat adalah asam nukleat. Sekarang kita masuk yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Monosakarida ini dibagi 3, triosa, pentosa, heksosa. Yang kedua disakarida dibagi 2, sukrosa, laktosa. Polisakarida bagi 2, homopolisakarida, yang kedua heteropolisakarida. Ini dapat dilihat pada slide yang ada pada layar. Selanjutnya, yang kedua adalah lipid atau lemak, dibagi menjadi 3. 1. Lemak sederhana, 2. Lemak gabungan, 3. Lemak turunan. Lemak sederhana ini dibagi 2, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lemak gabungan dibagi menjadi 4, ada fosfolipid, ada glikolipid, lipoprotein, dan karotenoid. Yang untuk turunan lemak tidak ada pembagiannya. Sekarang kita lanjutkan, yang ketiga adalah protein. Protein ini merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks, yang mana perannya adalah sebagai katalitik dan mekanik. Sini ada itu perbandingan molekul DNA dan RNA atau perbedaannya. Dapat kalian tengok sendiri apa perbedaan antara DNA dengan RNA. Deoksinukleik asid dan ribonukleik asid. Di sini ada itu perbedaan ada 6. Bisa kalian baca sendiri. Itu di segi rantainya. Kalau pada DNA adalah panjang, pada RNA adalah pendek rantainya, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur dan fungsi sel ini dapat dibagi 2. Sel ini dapat dibagi 2, ada yang prokaryotik, ada yang eukaryotik. Yang eukaryotik adalah sel yang mempunyai inti, sedangkan prokaryotik adalah sel yang tidak mempunyai inti. Kalau sel eukaryotik terdapat yaitu pada manusia, hewan, tumbuhan, sedangkan prokaryotik yaitu terdapat pada sel bakteri dan sel alga hijau atau biru. Ini adalah organel-organel yang terdapat pada sel prokaryotik dan eukaryotik. Ini dapat dilihat sendiri pada layar yang ada di laptop masing-masing. Yang pertama adanya membran nukleus sampai kepada pigmennya. Pigmen itu adalah zat warna. Zat warna tidak terdapat pada sel hewan, tapi terdapat pada sel tumbuhan. Nih, sini ada pada sel hewan juga ada sedikit ya. Pada sel tumbuhan juga ada. Sedangkan membran nukleusnya pada prokaryotik tidak ada, sedangkan pada eukaryotik itu ada. Ini adalah perbedaan pada
Proartinya tidak mempunyai inti, sedangkan eukaryotik adalah mempunyai inti. Bisa kalian lihat pada layar infocus atau layar laptop masing-masing. Sekarang ini adalah gambar sel atau struktur sel hewan. Di sini banyak berbagai macam tuh organelnya. Ada itu badan Golgi, adanya mikrofili, adanya membran plasma, adanya sentriol, ada lisosom, ada ribosom, mitokondria dan sebagainya. Ini bisa kalian lihat sendiri nanti bagaimana bentuk gambar sel hewan. Nanti bisa dibedakan dengan bentuk sel tumbuhan. Ini adalah bentuk daripada sel tumbuhan. Di sini kalau pada sel tumbuhan ini adanya nukleus, ada dinding sel, adanya kloroplas karena ada yang mempunyai zat warna, adanya badan Golgi. Nanti fungsinya masing-masing bisa kita lihat pada slide berikutnya. Ini ada berbagai macam itu organel pada sel. Di sini adanya sitoplasma. Pembagiannya ada beberapa macam. Ada disebut dengan retikulum endoplasma. Untuk ya retikulum endoplasma ini kita dapat bedakan menjadi dua. Ada yang kasar, ada yang halus. Yang kedua adalah badan Golgi, 3 ribosom, lisosom, mitokondria, plastida, vakuola, sentriol, dan sitoskeleton. Ini adalah jenis organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan ataupun pada sel hewan. Ini bagian-bagian pada sel dan organelnya dan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel ini tersusun dari dua lapisan terdiri fosfolipid dan protein. Ini bersifat semi permeabel dan ada juga disebut dengan selektif permeabel. Nah, selanjutnya ada nukleus atau inti sel. Inti sel ini dapat dibagi menjadi 3. Ada disebut dengan anak inti, disebut dengan nukleus, ada disebut dengan kleoplasma atau tirai inti, dan ada disebut dengan butiran kromatin. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel. Sitoplasma ini bersifat koloid dan sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion dan protein. Selanjutnya retikulum endoplasma, seperti saluran berkelok-kelok dan jalan berongga-rongga. Saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian ke sel ke bagian sel yang lainnya. Yang untuk retikulum endoplasma ini dibagi dua, ada yang kasar, ada yang halus. Selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi ini adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi oleh membran. Fungsinya adalah membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, dan membentuk akrosom pada spermatozoa. Selanjutnya ribosom. Ribosom ini berfungsi adalah untuk sintesis protein. Selanjutnya lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi oleh membran tunggal sel untuk mencerna makromolekul. Ini berisi yaitu berbagai jenis enzim
dan lipid, asam nukleat, dan protein. Lisosom ini berfungsi yaitu berperan sebagai pencernaan intrasel. Selanjutnya peroksisom dan glioksisom. Peroksisom ini adalah kantong memiliki membran tunggal. Peroksisom ini adalah berisi enzim yang paling khas yaitu enzim katalase. Sedangkan glioksisom yaitu terdapat pada sel tumbuhan, misalnya itu pada lapisan biji padi-padian. Selanjutnya mitokondria, itu organel penghasil energi sel. Membran dalam membagi, yaitu mitokondria menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. Ini adalah struktur pada mitokondria, yang mana gambar ini adanya ruang intermembran, adanya itu kristal, adanya matriks, adanya pada bagian membran dalamnya, dan adanya pada bagian membran luarnya. Ini adalah struktur daripada mitokondria. Selanjutnya plastida. Plastida ini adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Plastida ini dapat kita bagi tiga. Ada sebutan kromoplas, yaitu plastida berwarna. Yang kedua adalah kleokoplas, plastida berwarna putih atau yang tidak berwarna. Sedangkan yang ketiga adalah kloroplas, plastida yang mengandung klorofil atau berwarna hijau. Struktur daripada kloroplas ini ada bagian-bagiannya, ada disebut dengan membran dalam, ada membran luar, gambarnya seperti sendal. Ada disebut dengan granum. Granum adalah tumpukan atau kumpulan seperti uang sen yang disusun rapi, disebut dengan granum. Tapi dengan satu lempeng uang sen aja disebut dengan tilakoid, umpamanya seperti lempeng uang sen satu aja disebut dengan tilakoid. Yang stroma adalah bagian itu ruangan disebut dengan stroma. Ini adalah struktur daripada kloroplas, gambarnya seperti sendal. Selanjutnya filamen antara serabut antara, yaitu fungsi sitoskeleton ada tiga. Yang pertama memberikan kekuatan mekanik pada sel, menjadi kerangka sel, dan membantu gerakan substansi dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. Ini adalah yaitu bagian-bagian serabut penyusun sitoskeleton. Adanya itu membran sel, adanya yaitu filamen antara, adanya mikrotubul, adanya mikrofilamen. Ini adalah gambar serabut penyusun daripada sitoskeleton. Selanjutnya dinding sel. Dinding sel ini pada sel muda dinding sel terdapat zat pektin. Pada sel dewasa dinding sel ini terbentuk dari bahan selulosa yang bersifat kaku. Pada dinding sel terdapat bagian tidak tebal, yaitu pada bagian sebelah nokta. Plasmodesmata berupa juluran plasma yang berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat. Tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut dengan tekanan turgor. Nanti dari organel yang ada kan dapat membedakan apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan pada gambar sini, dan organel-organel apa saja yang terdapat pada sel hewan dan organel-organel apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan. Sampai di sini dulu, dan kali kita sambung lagi, dan Bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.